Bab 31, Satu Bintang Douze melihat gadis berpakaian hijau dengan tegas berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi sunyi saat tatapan berkobar terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan tiga tetua, semuanya memiliki wajah serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor satu dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata menyorot secara intensif ke bawah pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga dengan lembut menyentuh monumen batu itu, Sun Er secara bertahap menutup matanya saat batinnya Douqi dengan cepat menguat. Menerima Douqi yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Satu Bintang Douze, melihat 4 kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah tempat latihan, untuk sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun, mereka semua bersorak. Nona Sun Er, Bintang 1 Douze, dikejutkan oleh 4 huruf kuning yang bersinar. Operator hanya bisa menggelengkan kepalanya. Haha, Douze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik napas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Tiga tetua dengan ringan mengangguk saat wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini dapat dianggap mengerikan. Di tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dipusingkan oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi Bintang 1 Douze, pencapaian itu membutakan matanya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerucutkan bibirnya. Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja menekan topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengernyitkan alisnya tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Lalu dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan keterkejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga, dengan bakat Anda, pencapaian ini sesuai dengan harapan saya. Jika Anda tidak mencapai level Douze maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sesaat sambil meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di matras, Xiao Yan tampak bosan saat dia mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Jujur saja, untuk melatih Douqi seseorang menjadi 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun diperlukan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang layak tidak sebanyak yang diperkirakan dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, menumpulkan suasana lapangan latihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah murung ketika mereka ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, senyum tipis akan merekah di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Douze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bagian bawah klan dan jika bukan karena pemeriksaan yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan berdiri di samping pilar batu di bawah, operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu. Sun Er berkata lembut, tangan kecilnya yang lembut menggenggam tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan yang dipenuhi dengan harapan akan kegagalannya. Perlahan berdiri,
Xiao Yan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Zhan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangannya membawa cangkir teh ke depan dan dengan mulus bersandar di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa itu melebarkan matanya. Di bawah tatapan kompleks, Xiao Yan akhirnya sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji menghela nafas dalam-dalam. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya tetapi dia juga menjadi saksi dari langkah sedih sang jenius 3 tahun setelah sinar terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka ke monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan dalam ujian Doqi. Monumen batu itu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas tugu batu itu tertulis kata-kata kuning cerah, membuat semua hati yang ada di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, 7 Duan. Bab 32, Tantangan Diam, Keheningan Seperti Kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni dan segera, napas dalam yang tak terhitung bergema di seluruh lapangan. Kaca, di platform tinggi, cangkir giok Xiao Zhan hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh menetes ke tangannya. 7 Duan. Yan kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan basah saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan upaya yang luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah penuh keraguan. Untuk beralih dari 3 Duan Qi setahun yang lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini, tidak mungkin. Hehe, yayasan pemimpin klan Elixir, adalah cukup bagus, hehe. Penatua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, Penatua kedua, apakah Anda benar-benar percaya bahwa eliksir yayasan tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat? Penatua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa meskipun yayasan eliksir dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di sebelah monumen hitam, operator dengan kosong menatap kata-kata di monumen itu karena wajahnya yang tenang sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan, Dou Ziki, 7 Duan, level tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula sunyi menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bahkan mengacak-acak pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat shock yang luar biasa. Meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak bisa melakukannya. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari orang cacat, ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pemuda di sebelah monumen hitam sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik, ini. Bagaimana mungkin? Menatap kata-kata emas di monumen itu, Xiao Yan menghela nafas ringan. Menatap kompleks sekeliling membuatnya mengingat kejayaan yang telah dia lalui 3 tahun lalu. Sekarang setelah bakat pelatihannya kembali, dia juga mendapatkan pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala. Melihat lebih dalam ke monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak sekali, tidak 2 kali 3 kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang ceria 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh lapangan masih sunyi. Ahem,
Di platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk mengumpulkan perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak lolos berkesempatan untuk menantang seseorang yang sudah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi tidak teratur. Mereka yang hanya melewatkan potongannya sedikit mengirimkan tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Menyaksikan tatapan menantang, klan yang membuat potongan akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. Keenam orang Duan Qi mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhan, suasana di lapangan latihan berubah menjadi aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat luka dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa di dalam. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meskipun mengejutkan, itu sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak percaya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Dengan sembarangan mengangkat bahunya, Xiao Yan menepuk-nepuk debu jubahnya sambil berkata, mereka dapat memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pria muda yang kekar, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda ketidakpercayaan melintas di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama Xiao Yan sebelumnya sebagai cacat. Bab 33, Bukti menyaksikan penantang cepat, klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda kekar di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak mengenal semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pemuda di depannya. Jika ingatannya membantunya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung tetua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, baiklah, saya terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan ludah, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah menyemangati dirinya sendiri tanpa kata-kata, Xiao Ke tersenyum, kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdiri, dia berjalan ke tengah lapangan latihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Menyaksikan Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa begitu yakin. Tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penuh perhitungan dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat beralih ke 2 orang di lapangan. Di peron tinggi, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawa ke hadapannya dan membersihkan tangannya dari sisa teh sambil menatap lapangan latihan dengan rasa tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak sepenuhnya percaya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena pencapaiannya yang luar biasa, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka katakan.
Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain percaya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatan aslinya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pemikiran yang dikonfirmasi atau disangkal. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua itu semakin intensif saat tangan mereka mencengkeram tanda tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap lapangan latihan. Di lapangan latihan bergoyang hijau, pandangan semua orang terpaku pada keduanya di dalam lapangan latihan. Setelah Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Seharusnya, palsu kan? Di dalam kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun itu akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di lapangan latihan telah menyelesaikan gerakan ritual mereka yang asal-asalan dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Doqi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak tanah dan mulai menabrak Xiao Yan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan yang paling sederhana. Membelah tangan gunung. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Doqi saat itu menyapu ke dada Xiao Yan. Splitting Mountain Hand, teknik Huang Dou Tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan embusan angin yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan terhempas saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya melihat tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan mulus mengambil langkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya satu langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya saat tangannya meraih lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah-olah dia sedang memetik daun dari pohon. Tangan batu hancur. Shutter Rock Hand, teknik Dou tingkat Huang rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk dipelajari. Peng! Suara tumpul terdengar saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah merona Xiao Ke pucat. Dengan gerutuan rendah, dia perlahan-lahan menyebar melangkah mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Belum lagi Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang 6 Duan Qi. Memikirkan hal itu, penampilan mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti, benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam saat beban terangkat dari hatinya. Benar, 7 Duan Qi. Menyaksikan Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan nafas. Bab 34, berbalik menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh lapangan menjadi sunyi lagi. Di peron tinggi, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa gembira dari Xiao Zhan, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao Ke ZR telah kalah. Semoga Anda akan terus berlatih keras. SL, ZR adalah keponakan dalam bahasa Cina di lapangan latihan. Wajah pucat Xiao Ke mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang dia dengar di aula hanya beberapa bulan sebelumnya, 30 tahun timur,
30 tahun barat, jangan berani-beraninya kamu menggertakku karena aku miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao kebangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua arogansinya dari sebelumnya. Xiao Yan Biaodi, kamu menang. Selamat atas kesembuhanmu. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu lapangan latihan dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, para anggota klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka dan menatap ke langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutar-mutarnya, dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun lalu, saya akan senang dengan tatapan hormat dan ketakutan mereka, tetapi hari ini, saya tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kemudian Xiao Yan GG telah matang. Sun Er mengedipkan matanya dengan main-main. Tidak lebih dewasa darimu. Kadang-kadang aku merasa seolah-olah ada monster 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Menggosok kepala Sun Er dengan intim, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er menatap mata jahat Xiao Yan dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi menegur. Tidak peduli seberapa riang seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu indah sehingga menarik tatapan para pemuda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi teguran Sun Er tapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membakar dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di dalam seluruh klan tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning meremukkan giginya karena marah. Berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini tetapi ketika upacara kedatangan usia datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang rontok di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin pada Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga dikejutkan oleh kecepatan latihan Xiao Yan dalam 1 tahun terakhir, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya seperti biasanya. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia menjadi kuat, aku akan memukulnya tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah pemukulan itu akan meninggalkan bekas luka dan membuatnya putus dari latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung membentuk senyuman. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan tanpa tujuan Xiao Yan menatap ke sisi lapangan latihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari apa maksud senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak bisa menimbulkan risiko. Setelah Xiao Ke kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan orang-orang klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang familiar, yang mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara kedewasaan. Menonton lapangan latihan yang perlahan tenang, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhan tidak pelit memberikan acungan jempol kepada putranya yang berkualitas. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi.
Sedikit mengernyitkan alisnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Melihat ekspresi tenang dan dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di aula teknik Do besok. Apa Anda mau ikut dengan saya? Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona wanita dan kelezatan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan mengunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. Maaf sekali Xiao Mei Biaojie, Sun Er telah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan sehingga dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaojie ke Do Technic Hall. Di bawah tatapan tercengang, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf melekat di wajahnya yang lembut. Bab 35, Rasa bersalah mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam lapangan latihan menatap Xiao Yan yang sedang bersandar pada Sun Er dan mereka semua merasa cemburu. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan pria lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tercengang dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih tergantung di lengan Xiao Yan saat dia melirik ke arah kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang Sun Er maksudkan dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja. Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke aula teknik Do untuk belajar teknik Do bersama, dia tidak pernah mengundangmu selama 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, dia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei itu. Menonton Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras hingga terdengar suara retakan tulang. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. Berat, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning meludahkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan latihan. Di platform tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan menatap Sun Er dan Xiao Yan dengan saksama sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia menyukai Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela nafas sambil perlahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat berbelok di tikungan, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong keluar pipinya, dia menatap Xiao Yan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung harus berbuat apa dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dari Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, Xiao Yan GG, kamu. Ahem, bangun dari pingsannya, Xiao Yan batuk keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan saya menjadi begitu rendah, untuk memikirkan itu terhadap saudara perempuan saya sendiri.
Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara-saudara. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi sangat canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalan terbelah menjadi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG, menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah, berhenti. Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er memiliki jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Di bawah cabang-cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memerah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang memperhatikan Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Bab 36, terobosan komik sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminin seperti itu, pesonanya membuat pikiran Xiao Yan mengembara lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri lagi, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri saat berada di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Menyaksikan kepergian Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam yang tidak terlalu jauh. Refleksi di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tak dapat dijelaskan yang menarik seseorang. Cantik sekali. Sambil berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah berpetualang di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya memperhatikan gadis di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit, gadis ini, ketika dia dewasa, dia mungkin akan lebih cantik dari Ya Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiao Yan meneguk seteguk teh sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan panas di hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengutuk terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan foundation elixir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dan perlahan menghilangkan rasa lelah dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiao Yan dengan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan menjadi tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di lapangan latihan, senyum muncul di wajah Xiao Yan, kekuatan, hal terpenting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu, Nalan Yanran. Dengan matanya yang menyipit, Xiao Yan bergumam, 2 tahun lagi. Sebaiknya kau bersiap-siap karena aku akan menemukanmu. Jika bukan karena dinginnya kata-kata itu, siapapun akan berasumsi bahwa kata-kata Xiao Yan adalah untuk seorang kekasih dan bukan saingan yang pahit. Mengingat sikap dan ungkapan angkuh Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiao Yan perlahan mengepal. Rasa malu yang dia alami, terpatri dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, telah diterima oleh pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut, bakat dan potensinya tidak boleh terlalu buruk. Bibir Xiao Yan membuat senyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat membuang posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu.
Tangannya berkelok-kelok untuk membuat simbol sebelum dia perlahan membuang semua pikiran dari benaknya untuk memulai latihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan yang dikirim oleh para anggota klan kepadanya tidak lagi penuh dengan ejekan melainkan penuh dengan rasa hormat. Untuk tatapan baru yang sudah dia alami 3 tahun lalu, Xiaoyan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormati dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiaoyan menepati janjinya dan menemani Sun Er menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan dengan Xiaoyan dan karena itu, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiaoyan kembali ke keadaan tenang dan teratur. Dia akan berlatih teknik Dou di belakang pegunungan di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Douqi selama sisa waktu dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu Xiao Mei sambil berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengkuran lembut, Xiaoyan Biaoge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap orang-orang yang meninggalkannya di tahun-tahun kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang terlahir kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Penusukan dari belakang semacam ini, mengalaminya sekali saja sudah cukup. Waktu sebulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara kedewasaan klan Xiao. Meskipun banyak waktu telah berlalu, dari ujian hingga 7 hari sebelum upacara pendewasaan, keinginan Xiaoyan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum terjawab yang membuatnya kecewa. Setelah berjuang untuk 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih belum mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, dia mengendurkan latihannya sehingga dia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedatangan usia. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak punya harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan menarik datang. Pada malam hari, 2 hari sebelum upacara kedewasaan, Xiaoyan yang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi dan bahkan sebelum melepas pakaiannya, dia melompat ke baskom kayu yang hampir tidak memiliki yayasan eliksir. Setelah berjuang selama setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa 8 duan termasyhur yang telah dia perjuangkan selama 2-3 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiaoyan, meski senang dan terkejut, hanya bisa berseru, sungguh. Bab 37, Xiao Yu. Jika sebuah klan ingin bisa makmur selama bertahun-tahun, faktor terpenting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru klan. Hanya dengan pasokan, darah baru, yang berkelanjutan, sebuah klan, mesin, besar, dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara pendewasaan adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara kedewasaan klan Xiao menarik perhatian sebagian besar kekuatan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan klan Xiao bahkan datang untuk menonton upacara tersebut. Mendampingi Sun Er di bawah naungan sejati yang besar, Xiaoyan duduk dengan santai. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil melihat ke platform besar di tengah lapangan latihan. Platformnya terbuat dari balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara kedewasaan yang akan segera terjadi. Tatapan Xiaoyan meninggalkan platform kayu yang kosong dan pergi ke orang-orang yang bukan bagian dari Xiao Clan tetapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedatangan usia. Dengan enggan, dia berkata, ada beberapa orang. Melihat wajah sedih Xiaoyan, Sun Er, yang tahu bahwa Xiaoyan menyukai ketenangan, tertawa terbahak-bahak. Saat tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiaoyan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiaoyan, matanya memiliki sedikit kilatan emas muda sebelum dia berkata, Xiaoyan GG sampai ke 8 Duan Qi. Mendengar itu, Xiaoyan memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan menyadari bahwa saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Dengan hati yang tertekan, dia dengan lemah mengangguk. Wah, belum sebulan berlalu dan kamu sudah mencapai 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiaoyan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er,
dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih pada Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat peron kayu, ada seorang wanita yang terbungkus gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sekelompok orang mengelilinginya, membuat tempat di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar peron. Wanita berpakaian merah yang menarik semua orang ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang teratas dari rumah lelang primer, Ya Fei. Dengan tatapannya yang melekat pada pinggang Ya Fei yang seperti ular air, Xiao Yan memberikan pendapatnya dalam hati, sangat cantik. Setelah tatapan Xiao Yan tetap pada Ya Fei untuk beberapa saat, punuk Sun Er yang tidak senang datang dari sampingnya. Ahem, dengan matanya berkedip, Xiao Yan perlahan menarik kembali tatapannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak menatap Ya Fei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak senang. Tahukah Anda bahwa rumah lelang primer datang ke coming of upacara usia? Memberikan tatapan jahat pada Xiao Yan yang bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Sun Er tanpa emosi berkata, klan Xiao dan rumah lelang primer selalu memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa Ya Fei menjadi masalah besar? Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh seluruh kota hutan. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya telah menghabiskan banyak uang untuknya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jika Xiao Yao Gege ingin mencoba memikatnya maka aku hanya bisa berkata hati-hati. Dan, Sun Er tidak akan meminjamkanmu uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit, bahkan jika aku memikirkan hal-hal itu, setidaknya dia harus mengakuiku. Anda menyadari bahwa dia setidaknya 7 hingga 8 tahun lebih tua dari saya, kan? Petik 2. Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er tampak tersenyum sambil mengatakan itu. Batuk kering, Xiao Yan hanya bisa mengakui kekalahan dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat bahwa Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar poin dan setelah beberapa saat hening, dia berseru dengan keras. Wei Hao. Setelah mengikuti tatapan Sun Er, alis Xiao Yan perlahan berkerut. Tatapan keduanya menunjuk ke seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang terpasang di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang sangat bahkan kaki Ya Fei memucat dibandingkan dengan miliknya. Xiao Ye, sambil menatap gadis jangkung itu, Xiao Yan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Kenapa dia kembali? Sun Er dengan manis mengangkat bahunya sambil menggoda, Xiao Yan Gege, kali ini, kamu mungkin mendapat masalah. Membuka mulutnya, Xiao Yan menggosok dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sial, yang kulakukan hanyalah tersandung ke tempat mandinya di pegunungan belakang dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku selama hampir setahun setelah itu. TL, membunuh digunakan dengan cara bercanda, itu berarti seperti pemukulan parah dalam konteks ini, hehe, tubuh seorang gadis tidak dimaksudkan untuk disentuh sembarangan. Mendengar cerita Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya sambil terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiao Yan telah membantunya di malam hari dan selama waktu itu, melakukan kontak dengan tubuhnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dingin, wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Permusuhan itu terhadapku sebagian karena dia. Jauh di sana, Xiao Yu sepertinya merasakan keduanya berbicara tentang dia dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit terkejut, dia mengerutkan alisnya saat ketidaksukaan dan penghinaan muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiao Yu menggerakkan kakinya yang panjang dan menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan ketidaksabarannya. Xiao Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat hari ketika kamu mengubah situasimu. Ini benar-benar mengejutkan. Mendekat, Xiao Yu melihat Xiao Yan tidak menyukai dirinya dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas, Xiao Yan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangannya yang normal telah ditinggalkan dengan kata-kata vulgarnya. Kata-katamu masih tajam dan menyebalkan seperti biasa. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak memuluskan kekuatan tajammu. Xiao Yu memandang rendah Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi. Sambil menghela nafas kesal dalam pikirannya,
Xiao Yan melihat ke bawah dan dengan cermat memeriksa gadis yang sudah hampir setahun tidak dia lihat. Memindahkan pandangannya ke kakinya, Xiao Yao menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih sepanjang itu. Saya ingin tahu apakah pria lain menyentuh mereka setelah waktu itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang mencibir, berhenti, wajahnya menjadi gelap. Bab 38, bocah ini tidak sederhana, kata-kata Xiao Yan menusuk titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedang yang ada di pinggangnya. Dengan mencibir, Xiao Yan bersandar ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Terus, Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongan hatinya untuk menghunusnya dan mulai meretas Xiao Yan dengan pedang itu. Dengan mencibir, dia mengejek, bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Alis Xiao Yan melonjak saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda milik Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, bintang 3 Douse. Sepertinya tahun dia di akademi tidak sia-sia. Di mana mata kotormu melihat? Melihat di mana Xiao Yan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Bukankah kamu memakai itu agar orang-orang memperhatikanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang diucapkan sembarangan, menyebabkan Xiao Yu melompat marah. Petik 2 tanda seru petik 2. Menggertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah mencapai batasnya akhirnya mencabut pedangnya dengan dentang. Mengarahkan pedangnya ke Xiao Yan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut memotong lidahmu? Menatap pedang baja berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Saat berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung saat pusaran berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 Suan level Dou teknik, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan Dou Ze bintang 3. Menyaksikan 2 orang yang akan menyerang, Sun Er, di sela-sela, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil memperingatkan mereka, Xiao Su Su dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek. Huff, keberuntunganmu tidak akan bertahan lama. Setelah huff dingin, Xiao Yu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Melangkah ke depan dengan kakinya yang panjang, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, Sun Er Biao Mei. Bakat dan kecantikan Anda sama-sama kelas atas tetapi Anda harus menjauh dari beberapa orang atau Anda mungkin ternoda oleh beberapa kebiasaan buruk. Akan terlambat untuk menyesal kalau begitu. Menjelang tips Xiao Yu, Sun Er tersenyum sambil berkata, terima kasih untuk pengingat Xiao Yu Biao Jie tapi Sun Er berpikir bahwa Xiao Yan GG hebat. Mendengar kata-kata bermakna Sun Er, wajah Xiao Yu berubah warna saat dia mengamati Sun Er yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu berkata dengan dalam, begitu kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat darinya, jika kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar, maka Xiao Yu Biao Jie, kamu terlalu banyak berpikir. Sun Er tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiao Yu. Setelah diinterupsi oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu jadi dia pergi setelah memberi Xiao Yan 1 tatapan jahat terakhir. Menyaksikan Xiao Yu yang marah meninggalkan Xiao Yu, Xiao Yan perlahan menghela nafas saat wajahnya yang penuh dengan rasa jijik berubah kembali menjadi wajahnya yang normal dan tenang. Sambil mendesah, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa, sebenarnya, aku sangat penasaran kenapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kamu secara tidak sengaja menemukan tempat mandinya, dia seharusnya tidak begitu menentangmu kan? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Xiao Yan dengan polos mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja. Di mana Xiao Yu? Dengan cepat berjalan dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas saat dia bertanya. Sedikit mengangkat bahu, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengalami aliran darah di kepalanya. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen yang buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 Dou Ze. Jika kalian bertarung, kamu akan kalah.
Selain itu, dia adalah cucu perempuan tertua jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian berkelahi. Xiao Zhan berkata tanpa daya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Ini Yan Er, ini juru lelang utama rumah lelang primer, Nona Yafei. Yayasan eliksir dari terakhir kali dibawa melalui dia. Xiao Zhan menyingkir untuk menunjukkan wanita berbaju merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan memperhatikan wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan mengungkapkan senyum malu-malu yang sesuai untuk usianya. Hai Yafei Jie. TL, Jie berarti saudara perempuan, dapat digunakan secara informal untuk berarti beberapa wanita yang sedikit lebih tua dari satu. Dengan matanya yang menarik tertuju pada Xiao Yan, wajah cantik Yafei menunjukkan senyuman karena alamatnya. Dengan bibir merahnya yang bergerak, Yafei bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Tuan Muda Xiao Yan membesarkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan pelatihan itu telah menjadi berita besar di kota Wutan. Tetapi apakah itu nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan, dengan malu-malu, berkata, ini adalah hasil dari pembelian yayasan eliksir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Yafei, dia hanya bisa terkesiap. Keingintahuan dan minat melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan pelatihan itu menakutkan. Adapun Foundation Elixir itu, saya secara pribadi telah memeriksanya dan secara alami mengetahui efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan pelatihan seseorang tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya. Mustahil. Melihat keduanya memiliki perkenalan dasar, Xiao Zhan menengadah ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara pendewasaan akan segera dimulai dan saya telah menyiapkan beberapa hal. Jangan kecewakan aku nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Yafei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat bahkan detail terkecil dan ketika dia menatap mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak pemalu, di dalam matanya yang hitam pekat, tidak ada emosi. Lolos, itu tenang, seperti danau terpencil. Untuk bisa mengendalikan emosinya di usia yang begitu muda. Bocah ini tidak sederhana. Berbalik, pikiran itu terdengar di benak Yafei. Bab 39, Ujian Seremonial Upacara Kedatangan Usia memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah peron, Xiao Yan memperhatikan pemuda di peron yang sedang dituntun seperti boneka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya saat dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara pendewasaan ini. Ini pasti sebuah siksaan. Melihat wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata, mau bagaimana lagi, ini adalah aturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Susu tidak akan berani mengubahnya. Xiao Yan menghela nafas saat dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak ketika dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Menyipitkan matanya, dia melihat ke kiri peron. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh iri saat menonton Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat orang yang melihatnya kemudian, dia dengan cepat mengangkat tinjunya, dengan agresif. Bodoh. Dengan ringan mengucapkan kata ini, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu dengan berani di kaki panjang dan inya sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya dia membuang muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil melihat kejenakaan Xiao Yan, merasa sedikit tidak berdaya. Ketika datang ke Xiao Yu, Xiao Yan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang sejuk, Xiao Yan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika upacara kedatangan usia telah berkembang sekitar setengah jalan, akhirnya giliran Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di platform tamu memandang Xiao Yan dengan mata penasaran atau curiga. Bagi kebanyakan dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini pada upacara kedewasaan klan Xiao adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan kegemparan di kota Wutan dan untuk melihat apakah dia seperti itu. Dijelaskan dalam rumor, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekeliling membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang,
menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dengan desahan ringan dan wajah pasif, Xiaoyan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Upacara kedatangan usia diadakan oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun tetua kedua tidak pernah memberi Xiaoyan simpati apapun, dia jarang keluar dari jalannya untuk melecehkan Xiaoyan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sedikit melunak. Setidaknya, cibiran yang sebelumnya tergambar jelas di wajahnya tak lagi terlihat di wajah tua yang keriput itu. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pemuda yang telah membalikkan keadaan dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat dia mengambil bahan yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiaoyan. Melihat sesepuh kedua berjalan ke arahnya, Xiaoyan ingat upacara rewel dan membosankan sebelumnya dan mengalami migrain. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu nasibnya. Di bawah mata semua orang, Xiaoyan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang rumit akhirnya berakhir. Dengan napas lega di hatinya, Xiaoyan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah di sekitar tubuhnya, dia memutar matanya dalam kesuraman. Setelah semua langkah rumit selesai, tetua kedua menyeka keringat di alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam sambil berteriak, "Ujian seremonial." Tes seremonial sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya tes pendahuluan. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka dapat melakukan upacara kedewasaan yang sebenarnya di panggung utama, sementara 7 duan dan anggota klan di bawahnya hanya akan memiliki upacara yang lebih sederhana yaitu agak lusuh. Tes upacara jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes pendahuluan. Sejak saat ini, tes tersebut secara pribadi diperiksa oleh 2 bintang Do Grandmaster, tetua kedua dari Xiao Clan. Itu menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan dilakukan. TL, Do Z tanda hubung lebih besar dari Do Master tanda hubung lebih besar dari Do Grandmaster. Dengan teriakan tetua kedua, mereka yang sudah bosan tiba-tiba fokus saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke peron. Di peron tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk memastikan apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu akan membangkitkan kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan membara di sekelilingnya, Xiaoyan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam. Sambil menonton Xiaoyan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam saat untaian Douki-nya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain untuk menatap Xiaoyan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mencapai 7 duan Qi. Kejutan penampilan Xiaoyan secara khusus berdampak pada tetua kedua ini dan dia secara khusus telah meminta untuk bertanggung jawab atas upacara pendewasaan sehingga dia dapat memastikan bahwa dia secara pribadi menguji Xiaoyan. Mengabaikan tatapan bertanya dari tetua kedua, tangan Xiaoyan perlahan menyentuh monumen hitam itu. Menonton Xiaoyan menyentuh monumen itu, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik kepada Xiao Ning, apakah dia benar-benar sampai ke 7 duan Qi. Karena Xiaoyu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian pendahuluan Xiaoyan dan dengan demikian masih curiga dengan pencapaiannya. Ditanya oleh saudara perempuannya, Xiao Ning dengan pahit mengangguk sambil berkata, "Ya. Orang itu pasti memakan sesuatu yang membantunya melompat 4 duan Qi hanya dalam 1 tahun." Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiaoyu menyatukan bibirnya sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Sambil dengan marah menatap pemuda di peron, wajahnya yang cantik menunjukkan sikap keras kepala saat dia berpikir, tanpa aku benar-benar melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa orang cacat itu telah membalikkan keadaannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu terakhir kali tetapi dengan tetua kedua memeriksanya kali ini, aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiaoyu menegang saat sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Di platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar itu bersinar terang saat kata-kata emas muncul di monumen, Do Ziki, 8 duan. Bab 40, Kejutan Diam, semua orang diam. Semua mata kosong terfokus pada kata-kata emas yang terpantul pada tablet batu hitam di atas. Di peron tamu, cincin tajam dari cangkir teh pecah yang jatuh ke tanah bergema. Perwakilan dari kota Wutan semuanya tercengang,
ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah Xiao Yan benar-benar melompati 4 Duan Qi dalam kurun waktu setahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengkonfirmasi rumor tetapi benar-benar melampaui harapan mereka. 4 Duan Qi dalam setahun, sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi. Kecepatan latihan ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Klan Xiao telah berhasil sekali lagi. Semua orang di platform tamu hanya bisa bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melompat 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di peron tamu saling memandang saat hati mereka terasa berat memikirkan hal itu. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama yang memiliki Do Huang yang kuat, status mereka akan meroket di dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan dan klan Ritter, akan menghormati klan itu. Bagaimanapun, hanya ada segelintir doze tingkat Do Huang di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doze yang mencapai peringkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menggulingkan apapun mulai dari langit hingga lautan dan untuk menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Do Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Do Huang doze dari Kekaisaran Jiama telah membunuh keluarganya akibat perang. Akibatnya, Do Huang seorang diri membantai 10.000 ksatria elit musuh dengan marah. Kedua kerajaan terguncang kagum oleh pertumpahan darah yang disebabkan. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di benua Doqi yang berani menyerang Do Huang Doze. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huang. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang luar biasa. Di tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zhan sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya yang sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan memandang putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi terima kasih. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak menciptakan kegelisahan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat menyadari temperamen putranya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa acuh tak acuh putranya padanya. Xiao Yan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, pandangan dingin dan terpisah ke arah Xiao Zhan menjadi hangat, karena perhatian dan cinta Xiao Zhan. Memikirkan kembali saat Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya berkedut sementara senyum lembut muncul di wajahnya. Pemimpin klan Xiao, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar menakjubkan. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki doze yang sangat menakutkan. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ya Fei menatap orang yang sama dengan yang dilihat Xiao Zhan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengatakan pikirannya. Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan kepada Ya Fei, dia menjawab, "Ya Fei, bakat anak itu terkadang merupakan kejutan besar tetapi di lain waktu, kekecewaan besar. Anda juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan mengira bahwa dia akan mendapatkan kembali bakatnya tetapi ini dia lagi, say." Alis Ya Fei sedikit tertekuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup untuknya. Memberikan pandangan yang mempesona ke bawah, hati Ya Fei telah membentuk sebuah rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan klan Xiao sebanyak mungkin. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil terengah-engah. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah 7 Duan Qi? Bagaimana dia lebih tinggi?" Mulut Xiao Ning yang terbuka beberapa kali sebelum dia bergumam polos. Bulan lalu dia sudah berusia 7 Duan. Bulan ini, dia, sepertinya punya terobosan. Untuk pergi dari 7 Duan menjadi 8 Duan dalam 1 bulan.
Bagaimana mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Xiao Yu berseru, untuk melompat 5 duan dalam setahun. Bocah kecil itu harus mati sial. Kecepatan seperti ini bisa menyaingi wanita monster di Akademi Jianan itu. Bagaimana saya tahu? Xiao Ning tersenyum pahit saat dia melirik Sun Er yang jauh, hanya untuk melihat tatapannya tertuju pada Xiao Yan di bawah dengan mata kekaguman dan tidak memperhatikannya sama sekali. Sialan raja, setelah diabaikan oleh gadis yang disukainya daripada yang lain, hati Xiao Ning berkobar dengan api kecemburuan. Mengangkat kepalanya, dia melemparkan tatapan ganas pada Xiao Yan yang kontras dengan wajah mudanya.